Selamat malam Bapak Ibu semua, izin saya akan memulai kegiatan kita hari ini ya Bapak Ibu. Suara saya sampai tidak Bapak Ibu? Sampai Oh, Bu. sampai. Terdengar. Oke. Pak Gilang, bagaimana? Gak ada suaranya, kenapa Pak Gilang? Oke, aman Pak Gilang? Siap. Aman masuk. Ya, siap masuk ya Pak Gilang. Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Daun salam dimakan jerapah, yang menjawab salam semoga rezekinya berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat malam, Bapak Ibu guru di Indonesia, salam pendidikan. Apa kabar Bapak Ibu guru? Semoga Bapak Ibu guru semua selalu semangat dan dalam keadaan sehat. Mendampingi peserta didik belajar di sekolah. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada kegiatan hari ini, yaitu webinar berbagi praktik baik, optimalisasi platform teknologi dalam inovasi pembelajaran berbasis TIK.
Hari Sabtu 21 Oktober 2023 bersama saya Tri Febriati yang akan membantu webinar hingga selesai nanti. Bapak Ibu Guru, berbicara mengenai inovasi pembelajaran di era digital ini, kita tidak akan pernah lepas yang namanya dengan mengaitkannya dengan TIK. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar bersama dalam webinar kali ini. Webinar dan kolaborasi bukan oleh Sahabat Teknologi Jawa Barat tahun 2023. Para peserta yang merupakan 31 peserta dari program pembatik level 4 tahun 2023. Sudah hadir di tengah-tengah narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Taufik, yang akan membersamai sampai selesai mendatang. Beliau adalah sahabat teknologi Provinsi Jawa Barat. Dalam keseharian beliau bertugas di SD Negeri 1 Panguragan Lor. Selain itu, beliau juga sebagai guru penggerak di Kabupaten Cirebon. Agar menambah keberkahan kita dalam memulai webinar kali ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai saja. Silahkan Bapak Muhammad Taufik. Baik, terima kasih Ibu Tri atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini. Alhamdulillah, saya merasa sangat senang sekali pada malam minggu ini kita bisa bertatap maya dalam kegiatan webinar optimalisasi platform teknologi dalam inovasi pembelajaran berbasis TIK. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu guru hebat semua yang telah hadir hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya di sini memang tertulis sebagai narasumber, tetapi dalam artian kegiatan hari ini merupakan kegiatan berbagi praktik baik. Oleh karena itu, mungkin yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah salah satu bentuk praktik yang telah saya lakukan atau yang telah saya implementasikan di kelas saya, terutama berkaitan dengan pemanfaatan platform teknologi atau pemanfaatan TIK. Mohon izin, saya menampilkan slide terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, apakah tampilan slide-nya sudah terlihat? Ada Pak. Sudah. Baik. Oke Pak. Bapak Ibu guru hebat semua, hari ini saya Muhammad Taufik, sahabat teknologi Provinsi Jawa Barat tahun 2023, izin akan menyampaikan praktik baik yang telah saya lakukan berkaitan dengan inovasi pembelajaran berbasis platform teknologi. Mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya keseharian saya adalah guru kelas di SD Negeri 1 Panguragan Lor. Terima kasih sudah disampaikan juga tadi di awal oleh moderator kita, Ibu Tri. Dan saat ini saya sedang mengikuti program pembatik, Bapak Ibu ya, sedang mengikuti program pembatik, yang mana program pembatik ini adalah salah satu program yang diluncurkan oleh Kemdikbudristek, kalau dulu melalui Pustekkom, sekarang melalui Balai Layanan Platform Teknologi.
di mana dalam program pembatik tahun 2023 ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk sampai di level ketiga bersama dengan 31 besar peserta pembatik lainnya dari lintas jenjang, dari TK, SD, SMP, SMA, maupun SMK, termasuk juga SLB. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada level 4 ini kami punya tugas sebetulnya, punya kewajiban, itu tugas akhir yang nanti jadi tagihan di akhir level 4 ini, yaitu berkolaborasi dan berbagi dan berkolaborasi berkaitan dengan inovasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, hari ini termasuk rangkaian kegiatan tersebut setelah kemarin sudah melakukan dua kali acara webinar bersama Duta Teknologi, kemudian kemarin juga sudah di KKG Kecamatan saya sendiri, dan hari ini senang sekali bisa bersama dengan Bapak Ibu semua untuk saya bisa berbagi praktik baik yang sudah. Ini tentang saya, Bapak Ibu, barangkali kita bisa berbagi lebih lanjut, tidak hanya malam hari ini saja. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita sharingkan, kita diskusikan bersama, saling membagikan informasi. Bapak Ibu bisa mencatat ini, kita bisa saling follow di Instagram, di Facebook, atau di media sosial yang lainnya. Oke, Bapak Ibu, tadi saya di awal sudah berbicara mengenai pembatik, Bapak Ibu ya. Nah, jadi pembatik ini merupakan akronim dari pembelajaran berbasis teknologi. Sebetulnya ini adalah bentuk pelatihan, Bapak Ibu. Bentuk pelatihan yang sudah diluncurkan oleh Kemdikbudristek kalau tidak salah dari tahun 2017 ya. Dan tahun ini adalah tahun keempat saya untuk mengikuti program pembatik ini. Dari tahun 2020 saya mengikuti program pembatik ini, 2020 ikut, 2021, 2022, 2023, tahun ini ikut juga. Tapi alhamdulillah belum sampai kepada puncak ya Bapak Ibu. 2020, 2021 hanya sampai di level 3. 2022 diberi kesempatan sampai level 4, berbagi juga tetapi tidak masuk ke 5 besar. Dan tahun ini alhamdulillah bisa diberikan kesempatan lagi sampai di level 4. Semoga ini bisa memberikan pengalaman khususnya bagi diri saya sendiri untuk selalu berinovasi dan berbagi bersama rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat semua. Nah, lini masanya ini ya, tadi ada level 1, level 2, level 3, level 4 untuk kegiatan program pembatik ini, di mana setiap levelnya kita harus menyelesaikan berbagai macam tugas, modul-modul, dan setiap levelnya kita nanti mendapatkan sertifikat juga Bapak Ibu ya. Kita dapat sertifikat, kemudian kalau sudah lulus lanjut ke level berikutnya dengan penugasan yang berbeda. Level 1 kita belajar tentang literasi teknologinya, level 2 kita belajar tentang implementasi penerapan teknologinya, level 3 kita kreasi membuat teknologinya. Nah, ini pada level 3 ini tahun 2023 saya gunakan bentuk kreasinya yaitu sebuah media yang saya gunakan dalam inovasi pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian level 4, kalau lulus di level 3 masuk level 4. Level 4 ini 30 besar, 31 besar yang mewakili setiap provinsi. Kemudian nanti akan sampai di 5 besar, kemudian diambil satu dari setiap provinsi untuk menjadi duta teknologi. Kalau sekarang baru sahabat teknologi, nanti menjadi satu orang menjadi duta teknologi perwakilan dari setiap provinsi yang akan menjadi tangan kanan dari Kemdikbudristek untuk penyebaran berkaitan dengan pembelajaran berbasis teknologi. Nah, berkaitan dengan inovasi pembelajaran yang saya lakukan, Bapak Ibu, yang saya lakukan adalah menerapkan pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning dengan berbantuan multimedia interaktif. Nah, ini adalah media yang saya kreasikan di level 3 pembatik tahun ini. Kemudian saya gunakan dalam inovasi pembelajaran yang saya lakukan di sekolah. Pada materinya, materi adaptasi hewan di kelas 6, di kelas yang saya ampu di SDN 1 Panguragan.
Baik, Bapak Ibu, sedikit sekilas tentang pembelajaran berbasis masalah. Mungkin Bapak Ibu juga sudah paham ya, sudah tahu ini hanya sekilas saja. Bahwa memang pembelajaran berbasis masalah ini adalah salah satu bentuk metode atau model pembelajaran yang berpusat pada siswa, berpusat pada murid dengan mengedepankan aktivitas murid yang basisnya adalah masalah. Di awalnya dia dihadirkan dulu sebuah masalah, kemudian dilanjutkan menggunakan sintaks problem based learning-nya hingga terpecahkan permasalahan tersebut. Nah, ini saya ambil karena memang salah satu bentuk model pembelajaran yang berpusat kepada murid, mengedepankan aktivitas murid. Kemudian multimedia pembelajaran interaktif ini adalah media yang saya lakukan untuk membantu proses inovasi pembelajaran problem based learning-nya, di mana MPI ini singkatannya ya Bapak Ibu, MPI multimedia pembelajaran interaktif ini media yang bisa meningkatkan interaksi siswa. Jadi interaksi siswa dengan medianya itu sangat besar sekali dibandingkan dengan media yang lainnya. Kalau media yang lainnya itu biasanya siswa hanya mendapatkan informasi saja, tetapi melalui multimedia pembelajaran interaktif ini siswa berinteraksi secara langsung menggunakan medianya. Di dalam medianya itu nanti ada teks, ada gambar, ada suara, ada video, dan sebagainya. Nah, ini sangat cocok untuk kegiatan pembelajaran yang kita rencanakan untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, apakah bisa membuka Mentimeter? Mohon izin, saya ingin menyampaikan pertanyaan awal terlebih dahulu sebelum nanti saya menyampaikan materi berikutnya. Mohon izin, apakah Bapak Ibu bisa membuka menti.com? Bisa ya? Baik, Pak Taufik izin membantu ya. Silahkan. Ya, silahkan Bapak Ibu, kalau misalkan laptop bisa untuk langsung diklik, atau kalau misalkan pakai HP silahkan ketik di Google-nya ya Pak Taufik. Ya, betul. Ketik di Google-nya, lalu ketik menti.com. Silahkan Bapak Ibu, jika ada kendala silahkan berkabar kepada kami. Silahkan klik menti.com. Mohon maaf, ya silahkan Pak Taufik. Ya, Layarnya, saya tampilkan dulu layarnya. ya. Silahkan Sudah masuk ke menti.com, lalu masukkan kodenya. Kodenya berapa Pak Taufik? Kodenya 44871186. Sebentar Bapak Ibu. Ya, Sepertinya silahkan ada. Pak Taufik. Tadi sudah terbaca pertanyaan pertamanya ya. Oke, sebentar. Ya. Ada kesusahan Bapak Ibu? Menti.com. Tadi kodenya berapa, Bu? 48. Ya. Sebentar ya, Pak Adam, silahkan sambil dibantu oleh Pak Taufiknya untuk share screen untuk kodenya. Bentar, saya share screen dulu. Ya. Saya bantu sebutkan ya, Bapak Ibu, untuk kodenya 44871186. Saya bantu ketik untuk di chat ya, Bapak Ibu. Oke, nanti kita langsung Terima masuk kasih Bu ke Mila soal sudah yang membantu untuk chat juga. baik, sudah terlihat ya pertanyaan pertamanya. Mohon izin, suara saya terdengar. Ya, clear.
Baik, Baru Bapak Ibu, 13 ini yang mengisi ya, Pak ya Taufik. ada pertanyaan yang pertama ini Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu tahu informasi tentang program pembatik tahun 2023 ini? Kita peserta ada berapa, Putri? Baru Wow, 14 ya. ternyata udah banyak yang tahu, Pak Taufik. Oke, sudah banyak yang tahu ya. Sudah tahu tapi Iya, belum tapi daftar. Gitu. ya, Ada mungkin karena satu, takut kali banyak tugas gitu Pak Taufik. Tadi di awal juga Pak Taufik sudah menyampaikan, tapi nanti silahkan ya, review kembali aja Pak Taufik. Termasuk betul. saya Pak Taufik, saya hanya lolos sampai pembatik level 2 aja dan belum mau ikut lagi. Ya, ini ada satu yang tahu dan sudah daftar dan mengikuti. Oke, sebagian besar sudah tahu tapi belum mendaftar. Baik, Bapak Ibu, sedikit ini ya, boleh sambil berjalan untuk menjawab. Barangkali masih ada yang ingin menjawab di menti.com. Untuk program pembatik ini sebetulnya adalah pelatihan yang cukup fleksibel. Kalau Bapak Ibu pernah mengikuti program guru belajar dan berbagi itu hampir hampir sama lah seperti itu ya. Pembatik juga sama, ini programnya fleksibel, dia eh, hanya menuntut kita untuk menyelesaikan semua penugasannya. Apakah membaca modul, kemudian menyelesaikan tugas, gitu ya, ada soal-soal yang harus dikerjakan, hanya itu saja Bapak Ibu. Apalagi di level 1, level kreasi itu banyaknya modul-modul gitu ya. Level 2 mulai implementasi, mengimplementasikan. Kalau level 3 itu mulai kreasi, mulai membuat sesuatu. Artinya sebetulnya programnya ini tidak dibatas waktu, kita harus mengerjakan jam berapa sampai jam berapa begitu, tidak. Tetapi ini lebih fleksibel, kapanpun kita bisa menyelesaikannya, tapi dalam rentang waktu kurang lebih 2 minggu satu levelnya itu. Yang penting 2 minggu itu selesai saja gitu ya. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, kapan kita luangnya itu bisa. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah tahu tapi belum daftar, nah tahun depan mari kita sama-sama belajar apabila nanti dibuka kembali program pembatik ini. Karena yang saya rasakan Bapak Ibu, program pembatik ini cukup cukup banyak memberikan informasi terupdate begitu ya. Kemudian banyak hal baru yang saya temukan di sini. Meskipun setiap tahunnya saya sudah pernah ikut, ada hal-hal yang sudah saya tahu, tetapi ada juga yang belum saya tahu. Nah, disitulah saya bisa menggali, ini sesuatu yang baru yang bisa saya. Baik, kita lanjut ya, Putri, ke pertanyaan yang kedua. Ada pertanyaan yang kedua, Bapak. Apakah Bapak Ibu memiliki akun belajar ID? Kayaknya sih punya semua nih. Coba Bapak Ibu menjawab. Masih di menti.com yang tadi ya, pertanyaan kedua. Semoga ini hasilnya udah 100% ya Pak Taufik, karena Iya, lagi gencar harusnya. banget nih pengaktifan belajar ID di setiap daerah. Tidak hanya di Cirebon saja, tapi hampir di setiap daerah. Baik, Bapak. Jawabannya punya. Boleh silakan jawab. Memiliki, punya, ya. Oke. Jangan sampai ada yang menulis tidak punya ya. Kebetulan saya bersama Ibu Tri ini tergabung dalam tim kapten untuk aktivasi akun belajar ID dan pemanfaatan PMM. Jadi kalau ada yang belum mempunyai, boleh menghubungi Ibu Tri atau menghubungi saya. Mungkin begitu ya, Bu Tri ya. Iya, Khusus. baik. Kalau eh, untuk di Kabupaten Cirebon, Pak Oke, Taufik, betul-betul kayaknya Kabupaten insya Allah Cirebon. ini peserta webinar kita kali ini tidak hanya dari Kabupaten Cirebon saja, Oh, Pak Masya Allah. Taufik. Nah, nanti berarti bisa menghubungi di operator sekolah masing-masing. Dan Ya. Alhamdulillah udah banyak yang punya nih, Pak. Oke, udah memiliki, udah punya, ya. Oke, ada Alhamdulillah. dong. Oke, Alhamdulillah. Mari kita manfaatkan ya Bapak Ibu ya, untuk akun belajar ini Kenapa untuk kameranya ini? bisa eh, membantu kita begitu dalam kegiatan pembelajaran. Oke, kita lanjut pertanyaan yang ketiga ya, Bu. Oke. Untuk apa saja Bapak Ibu memanfaatkan PMM? Nah, kalau tadi belajar.id ya Bapak Ibu, akun belajar ID. Kalau sekarang PMM-nya nih Bapak Ibu, untuk apa saja sudah dimanfaatkan, untuk apa saja sih PMM? Izin kita berbagi saja begitu. Sambil Bapak Ibu menulis, silahkan nanti eh, kita bisa sharing. Teman-teman yang lain mungkin belum membuka menu ini nih. Nah, Bapak Ibu sudah bisa membuka menunya. Nah, modul, ada yang mencari modul ya, betul. Ada perangkat ajar, modul di sana. Kemudian apalagi nih? Cari inspirasi, betul. Ada video inspirasi ya di PMM itu kalau tidak salah, video inspirasi, bukti karya dari seluruh
guru di Indonesia, Bapak Ibu ya, di seluruh guru di Indonesia kita bisa lihat, kita bisa ATM disesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Kemudian untuk menambah ilmu, membuat komunitas belajar, wah ini membuat komunitas belajar ini yang lagi gencar nih, yang sekarang kombel ya, setiap sekolah harus mulai membuat komunitas belajar untuk meningkatkan perbaikan di sekolahnya masing-masing. Bahan ajar untuk menambah ilmu, berbagi modul, aksi nyata, untuk berbagi dan belajar, oke, membuat bukti karya. Baik, Bapak Ibu. Mohon bantu izin baca di chat ya, Pak Taufik. Boleh, Mohon boleh. maaf. Ada Boleh. yang menjawab juga mengenai tentang pelatihan mandiri, PMM, di pelatihan mandiri untuk mendapatkan sertifikat, dan yang birokrasi baru juga nih, Pak Taufik, yaitu Ya, mencalonkan kepala sekolah menjadi kepala sekolah melalui PMM. Betul sekali ya, Bapak Ibu, dan itu lagi-lagi tidak bisa dipisahkan dari yang namanya TIK. ya. Silahkan, Pak Taufik, dilanjutkan. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, berarti sudah banyak yang memanfaatkan PMM ini. Mari kita manfaatkan PMM, akun belajar ID, fasilitas yang memang sudah disediakan oleh Kemdikbudristek untuk meningkatkan diri kita, untuk meningkatkan pembelajaran, untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita masing-masing. Oke, lanjut ya Putri ya. Pertanyaannya ada 5 kalau tidak salah. Pertanyaan selanjutnya, ini tentang Canva. Oke, Canva. Sejauh mana Bapak Ibu mengenal Canva? Wah, sudah menggunakan. Oke, kayaknya hampir semua Karena sudah emang alhamdulillah menggunakan deh ya bagus Canva juga ini. sih ya Pak ya. Iya, Bapak Ibu guru kayaknya Canva ini sudah terkenal di seluruh guru di Indonesia kayaknya. Karena memang eh, mudah diakses, kemudian elemennya banyak, menarik, gambar-gambarnya, kemudian banyak hal yang bisa kita lakukan di Canva. Bisa bikin gambar, bisa bikin apa namanya, bisa bikin poster, bisa bikin media ajar, bisa bikin LKPD begitu ya. Nah, dan tahun ini Bapak Ibu, saya menemukan hal yang sangat menarik di Canva ini. Mungkin saya baru tahu, mungkin Bapak Ibu sudah tahu dan sudah melakukan begitu. Ternyata Canva ini kita bisa gunakan untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif begitu Bapak Ibu. Karena memang sistem dari Canva ini tampilannya itu seperti PowerPoint Bapak Ibu ya, seperti PowerPoint, dan kita sudah tahu juga bahwa PowerPoint itu bisa kita gunakan untuk multimedia pembelajaran interaktif, dan ternyata Canva juga bisa Bapak Ibu dengan sistem yang hampir sama dengan PowerPoint, tetapi Canva memiliki elemen yang sangat banyak, yang sangat menarik, lebih menarik, kemudian lebih mudah untuk kita gunakan. Apalagi kita sudah memiliki akun belajar ID. Nah, dengan akun belajar ID, Canva kita jadi pro. Banyak elemen-elemen yang bisa kita manfaatkan dengan maksimal begitu ya, dibandingkan dengan Canva yang bukan pakai akun belajar ID atau yang pakai akun biasa. Karena kalau kita pakai akun belajar ID, maka Canva kita termasuk sebagai Canva for Education. Kita sebagai guru bisa memanfaatkan Canva ini seperti itu. Dan 13 orang yang menjawab dan semuanya sudah menggunakan. Oke, alhamdulillah. Kita coba nanti berbagi ya Bapak Ibu ya, malam ini saya akan menampilkan multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat menggunakan Canva. Nah, barangkali Bapak Ibu yang belum tahu, kita bisa sharing nanti untuk bagaimana sih kan multimedia pembelajaran interaktif dari Canva itu. Oke, satu lagi kayaknya pertanyaannya. Apakah Bapak Ibu pernah mengenal multimedia pembelajaran interaktif? Ya, Bapak Ibu. Apakah pernah gitu ya? Atau mengenal multimedia pembelajaran interaktif? Ya Bapak Ibu, di ketuk layarnya masih di menti.com yang tadi. Ada yang belum tahu, ada yang pernah dengar, atau ada yang pernah tahu. Ya Bapak Ibu, ada yang belum tahu masih. Ada yang sudah menggunakan. Belum ya, belum ada yang sudah menggunakan. Oh, ada sudah yang menggunakan itu, udah muncul. Oke, pernah dengar, tahu, sebagian besar baru pernah dengar dan tahu ya. Oke, sudah menggunakan, Masya Allah. Luar biasa, kita bisa sharing malam hari ini nih yang sudah menggunakan, nanti kita bisa berbagi sudah menggunakan. Oke, sebagian besar sudah pernah tahu tapi belum menggunakan. Oke, baik. Malam hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan
multimedia pembelajaran interaktif dalam inovasi pembelajaran yang kita lakukan dengan menggunakan aplikasi Canva. Oke, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Oke, sudah tidak ada Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab pertanyaan awal tadi ya. Kita masuk kembali ke... Ya, mohon maaf Pak Taufik, Ya. ini ada pertanyaan dari chat, mohon maaf. Boleh. Menyambung yang tadi pertanyaan yang sebelumnya, mana yang lebih mudah Canva atau VR atau AR? Oke, mungkin kita lanjutkan terlebih dahulu ya Ibu Tria. Nanti Lanjutkan lebih dahulu, oke, kita baik. coba rampung di akhir nanti kita diskusikan. Oke, terima kasih. Silahkan Baik, Bapak dilanjutkan. Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya tadi untuk Bapak atau Ibu yang sudah memberikan pertanyaan dan sudah menjawab Mentimeternya. Baik, kita masuk kembali ke latar belakang inovasi pembelajaran yang saya lakukan Bapak Ibu tadi ya. Problem based learning dengan berbantuan multimedia pembelajaran interaktif di sekolah yang saat ini saya bertugas gitu. Yang melatar belakangi saya untuk melakukan inovasi ini selain sebagai bentuk penugasan dari program Pembatik, tentunya saya melakukan beberapa pengamatan. Yang pertama adalah hasil asesmen awal pembelajaran di awal tahun ajaran di 2023-2024 ini. Nah, hampir semua siswa itu saya lihat memiliki gawai dan sudah menggunakannya untuk bermain game maupun bermedia sosial. Begitu Bapak Ibu ya. Itu yang saya temukan di awal. Kemudian dalam prosesnya saya melihat, mengamati kerjasama antar siswa masih belum terlihat dalam aktivitas pembelajaran. Ini menjadi PR bagi saya untuk bisa menumbuhkan kerjasama, ya, sikap kerjasama antar siswa. Begitu. Dan yang terakhir, output pembelajaran yang saya lakukan itu masih difokuskan untuk pemahaman materi yang ditunjukkan dengan kemampuan menyelesaikan soal-soal. Nah, saya menginginkan ada hal baru selain siswa paham terhadap materi tersebut. Saya menginginkan siswa saya itu menghasilkan hal lain, entah berupa karya bentuk produk atau karya yang lain. Sehingga tidak hanya mereka paham terhadap materinya, tetapi bisa menghasilkan sesuatu. Nah, tujuan dari inovasi yang saya lakukan yaitu yang pertama memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Ini yang menjadi tujuan pertamanya. Dan yang kedua, menghadirkan aktivitas pembelajaran yang kolaboratif tadi yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama itu ya. Yang ketiga, menumbuhkan kreativitas siswa tidak hanya dalam pemahaman secara kognitif, tetapi juga bisa menghasilkan sebuah karya. Desain pembelajaran yang saya lakukan dalam inovasi kali ini yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning, Pak Ibu ya, dengan metode diskusi kelompok. Kemudian media yang saya gunakan ada dua jenis, ada media yang berbasis TIK dan juga ada media yang non TIK. Nah, yang berbasis TIK tadi karena saya melihat siswa itu hampir semuanya memiliki handphone, gitu, baik itu punya sendiri atau punya orang tua. Maka saya memanfaatkan ini. Medianya adalah handphone, kemudian ada laptop, gitu ya. Untuk laptop ini yang tersedia di sekolah saya saja. Saya manfaatkan aset yang ada di sekolah. Kemudian ada Quizzes, ya, ada aplikasi Canva, ada Mentimeter, seperti yang tadi saya tampilkan di awal. Kemudian saya juga mengakses Crossword Labs. Dan untuk media non-TIK-nya, saya menggunakan Happy Note. Nah, Bapak Ibu mungkin sedang familiar juga nih sama Happy Note. Ya, banyak konten kreator yang mempublikasikan tentang Happy Note ini dengan berbagai bentuk ya, Happy Note ini untuk merangsang aktivitas menulis siswa lebih menarik dibandingkan dengan menulis di kertas kosong seperti ini. Oke, Bapak Ibu, untuk platform teknologi yang saya lakukan dalam kegiatan inovasi pembelajaran kali ini, saya gunakan terutama pemanfaatan akun Belajar ID dan platform Merdeka Mengajar untuk mengakses sumber belajar, perangkat ajar, inspirasi mengajar, gitu ya. Dan kita juga sebetulnya bisa mengakses sumber-sumber yang lainnya. Tetapi fasilitas ini yang sudah diberikan oleh Kemdikbudristek, mari kita manfaatkan bersama. Nah, platform teknologi yang saya gunakan dalam inovasi pembelajaran kali ini yaitu paling banyaknya itu menggunakan Canva
saya gunakan untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif, MPI tadi Bapak Ibu ya. Kemudian di Canva juga saya membuat desain Happy Note-nya. Dan melalui Canva juga saya membuat infografis. Bukan saya yang membuat sih sebetulnya, cuma penugasan begitu ya, penugasan kepada siswa untuk berkarya membuat infografis seperti itu melalui Canva. Jadi banyak saya gunakan Canva di kegiatan inovasi kali ini. Baik Bapak Ibu, ini multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nanti kita coba tunjukkan di akhir ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ada bagian awal, gitu ya, ada menu awal, ada judul, kemudian ada tombol start untuk memulai. Selain di dalamnya ada materi, ada game juga, ada teka-teki silang juga yang saya hubungkan dengan crossword. Kemudian ada quiz juga yang saya hubungkan dengan Quizizz. Ini tampilan gamenya, di sampingnya itu ada tampilan game dengan ada burung begitu ya, ada burung, ada awan, ada nomor-nomor. Ini tampilan game yang saya buat menggunakan Canva juga gitu. Nah, kalau yang di bawahnya itu adalah tampilan dari teka-teki silang TTS dan kuis yang saya hubungkan ke multimedia pembelajaran interaktif. Nanti kita coba lihat bersama Bapak Ibu ya. Ini saya tampilkan gambaran awalnya saja supaya Bapak Ibu penasaran. Baik Bapak Ibu. Kemudian Happy Note, Bapak Ibu ya, Happy Note. Ya, di Canva juga saya buat Happy Note. Nah, Happy Note kali ini saya desain dengan desain komik, Bapak Ibu ya. Tampilannya tampilan komik. Ini saya manfaatkan untuk aktivitas mencari informasi dan menulis yang lebih menarik bagi siswa. Tidak hanya menulis di kertas seperti biasanya, tetapi kali ini informasinya ditulis di Happy Note. Nah, bentuknya seperti itu. Dengan desain seperti komik ya, Bapak Ibu. Selanjutnya infografis. Nah, ini adalah contoh infografis yang dibuat oleh siswa saya, Bapak Ibu ya. Ini infografis yang dibuat oleh siswa saya menggunakan aplikasi Canva juga, Bapak Ibu. Jadi, ini saya gunakan dalam penyajian informasi untuk mengasah pemahaman siswa serta kreativitasnya. Nanti kita lihat bagaimana proses anak-anak ini membuat infografisnya seperti apa. Nanti kita lihat di aktivitas pembelajaran. Baik, ya, kita masuk ke aktivitas pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa inovasi yang saya lakukan yaitu dengan menerapkan problem based learning. Nah, oleh karena itu kita menggunakan sintaknya sintak problem based learning. Di awal saya lakukan sintak orientasi siswa pada masalah, gitu ya. Orientasi siswa pada masalah. Nah, di sini saya menggunakan Mentimeter untuk orientasi masalahnya. Kalau biasanya kita secara verbal saja nih, kita sajikan masalah, kemudian kita diskusikan bersama siswa. Nah, tapi kali ini saya manfaatkan teknologi, Bapak Ibu. Saya gunakan Mentimeter, kemudian anak-anak menggunakan handphonenya masing-masing. Mereka bawa handphone. Saya tanyakan melalui Mentimeter, mereka menjawab. Ternyata ini juga bisa memberikan dampak positif, Bapak Ibu ya, bagi siswa-siswi yang memang dia belum memiliki kepercayaan diri yang lebih untuk mengungkapkan pendapatnya, ternyata mereka itu bisa menuliskannya begitu di handphone mereka masing-masing tanpa keraguan begitu. Ketika mereka merasa dirinya bisa menjawab, mereka menuliskannya di sana. Ada sisi positifnya juga ternyata di sini. Kita bisa memfasilitasi siswa-siswa yang memang kepercayaan dirinya masih perlu untuk ditingkatkan. Nah, saya tampilkan permasalahannya menggunakan Mentimeter, kemudian siswa menjawab menggunakan HP-nya masing-masing, dan hasil jawabannya baru didiskusikan bersama. Nah, dari jawaban-jawaban yang terkumpul itu berkaitan dengan permasalahan yang saya tampilkan, itu baru kita diskusikan. Nah, setelah didiskusikan, maka kita akan mendapatkan masalah yang perlu untuk diselidiki dalam kegiatan pembelajaran ini. Sampai kita pada di satu kesimpulan permasalahan yang perlu kita selidiki. Langkah yang kedua, setelah masalahnya sudah kita tentukan bersama yang perlu diselidikinya apa, yaitu saya mengorganisasi siswa. Mengorganisasi siswa dalam kelompok, kemudian saya menyampaikan juga petunjuk-petunjuk untuk kegiatan diskusi kelompoknya. Terutama petunjuk penggunaan MPI-nya. Penggunaan multimedia pembelajaran interaktifnya, juga penggunaan Happy Note-nya. Karena ini dua media yang saya lakukan bersamaan ketika siswa bekerja atau berdiskusi di dalam kelompoknya.
Siswa kemudian bersama kelompok mencari informasi terkait permasalahan tadi di awal yang sudah ditentukan, menggunakan MPI dan menuliskannya pada Happy Note. Jadi bersambung ya Bapak Ibu. MPI digunakan untuk mencari informasinya, kemudian setelah didapatkan dituliskan di Happy Note. Dan aktivitas ini aktivitas yang dilakukan secara berkelompok. Selanjutnya membimbing penyelidikan. Selama proses pencarian informasi, yang saya lakukan adalah membimbing siswa, baik itu dalam kelompok besar maupun kelompok kecil. Artinya sesekali saya di depan menyampaikan pembimbingan begitu secara klasikal, tapi lebih banyaknya saya ke kelompok-kelompok kecil untuk lebih tahu permasalahan apa yang dihadapi oleh siswa selama proses penyelidikan itu atau proses pencarian informasi itu. Nah, kemudian guru melakukan memastikan begitu ya saya memastikan siswa untuk melakukan prosedur penyelidikan yang betul gitu. Menggunakan MPI-nya dengan betul dari awal sampai akhir, menu-menunya yang perlu diklik mana, tombolnya yang perlu diklik mana begitu. Karena penyampaian di awal di depan itu secara klasikal mungkin mereka sudah menjawab iya, tetapi di kelompoknya ternyata masih ada saja yang perlu kita luruskan. Ini dulu yang harus diklik, gitu. Ini dulu yang harus diklik, sehingga mereka bisa menggunakan MPI-nya secara lebih maksimal. Setelah itu, baru mereka menuliskannya di Happy Note. Nah, di dalam MPI-nya, Bapak Ibu sudah terhubung ke quizzes dan crossword labs. Tadi yang sudah saya sampaikan di awal ya, bahwa quizzes ini untuk latihan setelah memahami materi, sedangkan crossword labs untuk bermain TTS di dalamnya. Dan juga sudah ada game di dalam MPI. Setelah informasinya didapatkan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil. Siswa menuliskannya di Happy Note, kemudian mempresentasikannya di depan kelas, dan ditanggapi oleh kelompok yang lainnya. Kegiatan mengembangkan dan menyajikan hasil ini tidak hanya sebatas tadi menuliskan di Happy Note, kemudian presentasi. Saya tambah di sini kegiatan menyajikan hasilnya, yaitu dengan membuat sebuah infografis. Nah, saya meminta siswa secara berkelompok untuk mengakses Canva, di mana saya gunakan laptop. Jadi tadi saya lupa ya, di awal itu penggunaan MPI-nya bukan menggunakan HP, Bapak. Jadi MPI-nya itu digunakan menggunakan laptop supaya ini tampilannya lebih besar begitu Bapak. Kalau di HP kan tampilannya kecil. Karena ini kegiatannya berkelompok, saya gunakan laptop, satu kelompok satu laptop gitu. Jadi akses MPI-nya itu bersama-sama seperti itu. Nah, yang ini infografis, mereka menyajikan informasi dalam bentuk infografis melalui Canva, Bapak Ibu. Jadi di laptopnya juga saya bantu untuk mengakses Canva menggunakan akun belajar IT. Nah, mereka menggunakan template-template yang sudah ada di sana sebetulnya, tidak membuat template sendiri. Sudah ada template di sana. Mereka hanya memasukkan elemen-elemen yang diperlukan untuk penyajian informasinya, seperti elemen gambar, kemudian elemen tulisan, seperti itu ya Bapak Ibu. Mereka mencoba untuk menyajikan dalam bentuk hal lain. Nah, yang ini siswa membuat infografis dari Canva seperti itu, dan dilakukan secara berkelompok pula. Disinilah mulai mereka menuangkan ide-ide dan imajinasinya untuk membuat infografis yang menarik menurut mereka, begitu, dan bisa dilihat oleh orang banyak, begitu. Meskipun pada akhirnya begitu bisa terlihat Bapak Ibu ya di tampilan ini masih ada tabrakan antara warna background dengan warna tulisan begitu ya. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah bagi saya. Ini karena memang pengalaman pertama begitu ya, pengalaman pertama bagi mereka, sudah bisa memasukkan elemen-elemen, menaruhnya di sampingnya juga, itu sudah merupakan sebuah bentuk penyajian hasil begitu ya. Sudah bisa mencocokkan gambar kelelawarnya sebelah sini, kemudian tulisannya ada di sebelah sini, itu bahwa ini informasinya untuk kelelawar begitu. Ini juga sudah bentuk dari penyajian hasil mereka. Nah, tinggal nanti mungkin ke depannya bisa saya arahkan untuk mulai bagaimana kontras warna dan. Baik, kita lanjutkan ya Bapak. Nah, tahap terakhir yaitu menganalisis dan evaluasi proses. Nah, di tahap ini
Setelah semua kegiatan pembelajaran dilakukan sampai penyajian hasil, saya bersama siswa saya melakukan analisis terhadap konsep-konsep materi yang sudah didapatkan, informasi-informasi yang sudah didapatkan. Apabila ada informasi yang perlu diluruskan, saya konfirmasi, saya diskusikan bersama dengan siswa untuk diluruskan sesuai dengan konsep yang sedang dipelajari saat ini. Dan kemudian selain tentang konsep materi ajarnya, saya juga menganalisis dan mengevaluasi pengalaman belajar mereka. Bagaimana mereka proses mencarinya, bagaimana mereka proses kerja kelompoknya, bagaimana mereka proses untuk menggunakan MPI-nya, keseluruhan aktivitas dari awal sampai akhir. Saya diskusikan bersama siswa untuk pengalaman-pengalaman. Baik, Bapak Ibu. Nah, di akhir kegiatan pembelajaran, saya lakukan evaluasi pembelajaran. Kalau saat ini kita dikenal dengan asesmen formatif ya Bapak Ibu ya, di akhir untuk bagaimana kita melihat sejauh mana pembelajaran ini berhasil sudah kita lakukan. Nah, saya gunakan evaluasi pembelajarannya ini menggunakan Mentimeter kembali Bapak Ibu. Jadi di awal pakai Mentimeter, di akhir juga pakai Mentimeter. Tapi kalau di akhir ini saya gunakan untuk menguji pemahaman materi yang telah dipelajari oleh siswa dari awal pembelajaran sampai akhir. Seperti itu. Saya sajikan beberapa soal kepada siswa, kemudian mereka menjawabnya. Dan ini menjadi hal yang sangat menarik karena seperti halnya kuis saja ya. Kita tahu aktivitas ujian menggunakan aplikasi kuis ini sangat menarik karena seperti halnya mereka sedang bermain game, ada kompetisinya di situ ya. Kemudian ada naik turunnya begitu. Ini ya menjadi hal yang sangat menarik bagi siswa ketika sudah bisa menjawab dengan benar, ye begitu. Karena kemarin juga saya manfaatkan ini ya di teman-teman KKG di kecamatan begitu, saya gunakan aplikasi Quizizz ya sama begitu. Bapak Ibu guru juga senang kalau sudah bisa menjawab dengan betul begitu ya, apalagi tampil di situ betul jawabannya. Dan anak-anak juga seperti itu Bapak Ibu. Siswa-siswi saya sangat senang apabila menggunakan aplikasi kuis itu dalam kegiatan penyelesaian akhir. Sehingga ini tidak pernah saya lupakan ketika saya memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, saya ingin menampilkan MPI-nya terlebih dahulu. Boleh ya Ibu Tri ya? Masih ada waktu kan ya? Ya, silakan Pak. Sebentar Bapak Ibu. Saya coba ke ini. Apakah sudah terlihat? Ini adalah MPI, ya. MPI Multimedia Pembelajaran Interaktif yang saya buat di level 3 Bapak Ibu, kemudian saya manfaatkan di level 4 untuk praktik inovasi pembelajaran. Suaranya terdengar tidak? Belum ya, Mas? Terdengar Pak Taufik. Belum Bapak. Udah share sound-nya belum, Pak? Muter-muter. Muter-muter ya, betul. Saya coba ulangi. Ya, tapi belum ada suaranya, Bapak. Oke, saya coba klik start saja ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya tampilan awal ya, video bumper dari pembatiknya begitu Bapak Ibu. Ini tampilan awal video bumpernya. Mungkin ini akses sinyal malam ini kayaknya tidak bisa memutar video ini. Dia cuma berhenti sampai di sini Bapak Ibu. Harusnya dia sampai lanjut ini. Oke, tidak apa-apa. Ini adalah tampilan awalnya Bapak Ibu ya. Tampilan awalnya berupa bumper pembatik ini sebagai identitas aktivitas pembatik. Kemudian siswa nanti mengeklik ini Bapak Ibu. Ketika sudah menampilkan ini, klik start ini. Selamat datang di Multimedia Pembelajaran Interaktif, seri adaptasi makhluk hidup. Silakan klik start untuk memulai.
Itu suara saya Bapak Ibu ya. Selamat datang di Multimedia Jadi, Pembelajaran ini Interaktif. tampilan Seri awal ya, adaptasi tampilan makhluk awal hidup. untuk multimedia pembelajaran Silakan interaktifnya. klik start Kemudian untuk anak-anak memulai. nanti diarahkan untuk mengklik start. Selamat datang Nah, di klik start. Multimedia Pembelajaran. Nah, di sini ada tampilan menu-menu Bapak Ibu ya. Ada menu adaptasi hewan, ada menu adaptasi tumbuhan, kemudian ada menu game dan kuis, kemudian ada menu juga referensi. Untuk mengakses materi, anak-anak nanti mengaksesnya ini, adaptasi hewan atau adaptasi tumbuhan. Di dalamnya nanti ada akses materi. Sepertinya ini suaranya tidak muncul ya. Ini harusnya ada suaranya. Sebentar. Tadi sempat muncul. Lagi loading, Pak. Sedang loading, Bapak? Iya. Oke, tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Seharusnya ini ada musiknya ya. Mungkin kendala sinyal malam hari ini. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjutkan saja Bapak Ibu. Nah, ini menunya, menu materinya ya Bapak Ibu. Ini kalau misalkan kita masuk ke menu adaptasi hewan, maka klik adaptasi hewan ini. Oke, nanti masuk ke materi pengertiannya apa. Kemudian diarahkan, ayo belajar. Nah, setelah itu siswa bisa menggunakan menu ini. Apakah mau baca materi atau mau nonton video. Kalau nonton video, nanti dia diarahkan ke YouTube, Bapak Ibu ya. Saya masukkan link YouTube soalnya di sini. Nah, kalau baca materi, maka mereka akan disajikan materi tentang adaptasi hewan itu. Nah, kemudian setelah membaca materinya, nah, ayo lihat contohnya. Klik ini, ayo lihat contoh. Setelah itu, di sini disajikan materi-materi contohnya. Kelawar, kemudian ada cecak, gitu ya. Oke, kemudian ada bunglon, gitu. Di sini sayang sekali suaranya tidak muncul ya. Sebetulnya di sini ada suaranya yang cukup menarik. Ada bunglon, kemudian ada belalang, begitu ya. Ada belalang, ada apa lagi? Ada tupai. Nah, kalau sudah warnanya abu-abu seperti ini, artinya sudah tidak bisa diklik lagi, Bapak Ibu ya. Mereka harus kembali ke home. Nanti setelah membaca materinya, semua mereka bisa bermain kuis, Bapak Ibu. Suaranya muncul, alhamdulillah. Terdengar Bapak Ibu ya? Jadi aktivitas yang mereka lakukan itu sambil mendengarkan musik. Apakah sudah muncul, Putri? Sudah ya? Sudah, Sudah ya. sudah. Nah, kalau sudah masuk materinya di sini, sudah masuk materinya, mereka anak-anak itu bisa langsung main kuis, main game dan kuis di sini. Ini bisa pilih game, TTS, atau kuis. Kita coba gamenya Bapak Ibu ya. Ini juga saya buat menggunakan Canva. Ini adalah tampilan gamenya Bapak Ibu ya. Di sini gamenya judulnya awan tinggi. Jadi bagaimana anak-anak bisa membawa burung sampai ke awan tertinggi. Kita coba. Klik start. Nah, nanti langsung tampil seperti ini Bapak Ibu. Awannya bergerak. Burungnya belum kelihatan ya? Harusnya sudah ada ini burungnya di sampingnya ini. Ini ada di sini. Sudah tampil belum? Burungnya kecil. Malu-malu. Tidak terlihatan ya. Belah mana ini? Oke. Harusnya ada di sini di tampilan burungnya Bapak Ibu ya. Iya, masih loading, Bapak. Masih loading. Oke, boleh. Kita tunggu Iya. sebentar ya, Pak. Masih malu-malu. Nah, ini juga pengalaman yang baru lagi begitu ya bagi saya Bapak Ibu bisa membuat tampilan seperti game seperti ini. Karena kalau biasanya saya hanya membuat spanduk, gambar saja begitu ya, atau membuat poster di Canva ini. Ternyata kita bisa mengeksplor lebih jauh mengenai pemanfaatan aplikasi Canva ini. Oke, dia kayaknya lama ini, Bu Tri. Coba saya klik saja ya. Si burungnya tuh dia ada di sini. Iya, kemudian Bapak.
Harus Ada klik. kendala sinyal. Nah, itu Nah, udah burungnya kelihatan gitu ya. sudah mau keluar Udah dia. muncul. Dia udah muncul. Oke, nah karena dia ada di sini, maka kita klik saja nomor 1. Jadi, kita klik nomor 1. Klik ini. Nah, nanti dia diarahkan ke soal. Nanti dia ke soal. Soalnya dijawab mana yang betul, mana yang salah. Sudah muncul juga suaranya ya? Nah, ini suaranya berbeda lagi, ini suara di game. Oke, ini jawabannya apa ya kira-kira Bapak Ibu? Ada yang mau jawab? Morfologi ya Bapak Ibu ya? Yang bisa jawab. Oke, benar Fisiologi. sekali. Kalau benar sekali, neng. Nah, si burungnya nanti dia naik ke atas, nomor 2, begitu lah. Ini pengalaman yang sangat menarik bagi kita. Klik nomor 2. Jawab apa nih? Jawabnya ekor, mau radarnya. Ya, Cicak. nah, bisa. Nah, naik lagi. Dia naik lagi ke atas, kan judulnya awan tertinggi. Jadi bagaimana si burung ini bisa mencapai ke awan paling tinggi. Nah, nomor 3 ini apa nih ya? Kemampuan mengular kapal terbang. Nah, ini kiri. Kita salahkan deh, coba 1. Kurang tepat. Ya. Salah. Kalau kurang tepat, dia tetap di situ, Bapak Ibu. Dia tidak pindah ke atas. Dia tetap di situ. Ulangi lagi, artinya sampai dia paham bahwa yang betul ini kiri. Ekolokasi. Kita jawab mimikri ya. Coba. Ekolokasi. Oke. Benar nggak ini? Betul. Oke, next ya. Lanjut lagi. Dia naik lagi Bapak Ibu ya. Naik lagi nomor 4. Oke, coba nomor 4. Ratai dan enceng gondok. Nah, ini ya. Hidrofit atau hidrofit? Apa Bapak Ibu? Hidrofit ya. Oke, benar. Hidrofit. Hidrofit. Nah, next lagi. Nomor 5 sekarang. Sekarang nomor 5 Bapak Ibu ya. Nomor 5 ini apa nih yang penting? Belum ya. Cara kaktus beradaptasi dengan lingkungannya yaitu ya, ini mengecil diri. Ini aktivitas yang sangat menarik bagi siswa gitu ya. Nah, berhasil gitu ya, karena sudah berhasil, jadinya dia mendapatkan trofi. Berhasil. Ini aktivitas game yang dilakukan oleh siswa jika diskusi dalam kelompok melalui MPI. Jadi begitu Bapak Ibu ya, itu gamenya. Nah, untuk TTS-nya nanti diarahkan ke TTS, ke tadi crossword labs ya. Kemudian kalau kuisnya nanti diarahkan ke quizzes untuk latihan. Sama, ini juga dilakukan secara berkelompok. Nah, setelah selesai menggunakan MPI-nya, baru mereka menuliskan semua informasi yang mereka dapatkan di Happy Note tadi ya. Happy Note yang sudah saya sajikan di kelompok. Itu Bapak Ibu, ini adalah MPI yang saya buat. Ini masih sederhana, belum terlalu banyak elemen-elemen yang aneh-aneh gitu ya, tetapi menurut saya ini adalah pengalaman yang sangat menarik begitu ya, baru juga bagi saya untuk bisa membuat ini. Yang sebelumnya hanya menggunakan PowerPoint mungkin untuk MPI ini, tapi menggunakan Canva kita bisa mendapatkan elemen-elemen yang sangat banyak. Gitu. Kalau kita pakai PowerPoint kan kita ambil gambarnya dari Google gitu ya. Kemudian kita masukkan ke PowerPoint. Kemudian baru kita edit lagi. Kalau ini sih kita sudah disajikan dengan banyak hal begitu di Canva ini. Bukan berarti saya promosi Canva tapi Bapak Ibu ya. Tapi memang kebermanfaatannya begitu sangat terasa bagi saya ketika menggunakan Canva ini. Terutama Canva for Education yang memanfaatkan akun belajar ID kita Bapak Ibu. Baik. Itu Bapak Ibu untuk tampilan dari MPI yang sudah saya buat. Kita kembali lagi ke slide-nya sedikit lagi Bapak Ibu ya. Sebelum nanti saya kembalikan ke moderator.
Oke, bisa lanjut Bapak Ibu? Sedikit lagi ya. Oke, lanjut Pak, Oke, silahkan. sedikit lagi. Nah, tak ada gading yang tak retak Bapak Ibu. Betul begitu ya. Segala bentuk usaha yang kita lakukan di pembelajaran tentunya pasti banyak hal yang kita temukan. Baik itu hal-hal yang sudah baik maupun hal-hal yang perlu dikembangkan. Artinya, tugas kita sebagai guru adalah merefleksi apa yang sudah kita lakukan. Hal baik apa yang sudah kita lakukan dan hal apa yang perlu kita kembangkan. Dalam inovasi pembelajaran yang saya lakukan kali ini pun, saya merefleksi, saya temukan hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang perlu dikembangkan. Hal yang sudah baik yang saya amati yaitu pembelajaran sudah beraktivitas pada murid, gitu ya, pusatnya aktivitas murid. Kemudian medianya sudah berbasis teknologi yang membantu, gitu ya, membantu pemahaman murid. Kemudian yang ketiga, aktivitas pembelajarannya menarik dan menyenangkan. Saya amati langsung bagaimana ekspresi mereka, bagaimana cara mereka mengungkapkan ketika saya mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kemudian mengembangkan sikap kerjasama dan mengasah kreativitas. Ini memang tujuan saya ya. Tujuan tadi di awal, bagaimana bisa mengembangkan sikap kerjasama siswa dan mengasah kreativitas. Tetapi selain hal-hal baik yang tadi yang sudah saya temukan, ada juga hal-hal yang menurut saya masih perlu untuk dikembangkan. Yang pertama, terkait dengan penyajian masalah di awal itu saya masih merasakan bahwa masalah yang saya sajikan itu masih belum kontekstual dengan lingkungan siswa. Artinya sepertinya akan lebih efektif lagi ketika saya menyajikan permasalahan yang lebih kontekstual. Kemudian yang kedua, perlu menurut saya strategi diferensiasi dalam pembelajaran. Karena tadi masih belum terlalu terlihat muncul begitu ya untuk strategi diferensiasinya. Efektivitas dalam kegiatan pembelajaran mungkin akan lebih terlihat ketika kita menggunakan strategi diferensiasi dalam pembelajaran untuk memenuhi semua kebutuhan murid. Baik, kesimpulannya yang terakhir, Bapak Ibu hebat semua yang masih standby di sini, pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan itu akan terwujud melalui strategi inovatif. Strategi inovatif ini sebagai salah satu bentuk usaha kita untuk menyelesaikan keresahan-keresahan kita di dalam kelas kita, di sekolah kita, gitu ya, dan menghasilkan perubahan. Gitu. Ada inovasi di sana dari yang asalnya adalah dari keresahan kita. Siapa yang tahu keresahan kita? Diri kita sendiri, Bapak Ibu ya. Kelas kita bagaimana, sekolah kita bagaimana. Maka ketika sudah muncul keresahan itu harus dibarengi dengan strategi inovasi untuk menyelesaikan. Dan platform teknologi ini hadir membantu kita semua, Bapak Ibu. Platform teknologi hadir membantu kita semua untuk melakukan inovasi itu. Nah, inovasi pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Sebagai bagian dari usaha kita untuk menguatkan ekosistem digital untuk mewujudkan Merdeka Belajar yang saat ini sedang digaungkan oleh pemerintah untuk memenuhi semua kebutuhan murid-murid kita di kelas kita, di sekolah. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita lanjut nanti diskusi setelah ini. Tapi sebelum itu, saya kembalikan ke moderator. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan apresiasi positifnya Bapak Ibu melalui reaction yang ada di Zoom. Silakan. Dan saya juga dari awal juga wow, selalu Masya Allah gitu ya Pak Taufik, luar biasa sekali pemanfaatan Canva-nya dan pemanfaatan teknologi yang lainnya. Saya tidak berhenti untuk wow, luar biasa sekali, wow, rajin sekali. Dan kayaknya Bapak Ibu guru di sini juga sepertinya pengen nyobain juga tadi kuisis sama TTS-nya deh Pak. Kayaknya juga sangat penasaran sekali tentang hal itu. Dan tadi juga saya membaca di kolom-kolom komentar juga, Pak Taufik katanya, ayo bikin komunitasnya, Pak Taufik. Ayo mari kita adakan bagaimana tutorial membuat MPI-nya tersebut. Ya, nanti Pak Taufik silahkan kalau misalkan barangkali ingin mengadakan kegiatannya lagi, Bapak Ibu di sini sangat excited sekali untuk mendukung Pak Taufik membuat kegiatan tersebut.
Nah, Bapak Ibu, mari kita akan lanjut ke sesi tanya jawab dan sudah ada Ibu yang sudah raise hand. Silahkan ya, Bapak Ibu yang ingin raise hand ya. Ada Ibu Nur Hidayah terlebih dahulu. Silahkan Ibu Nur Hidayah, boleh off cam, boleh on cam. Silahkan ya, Bapak Ibu ya jika ada yang ingin ditanyakan. Silahkan Ibu Nur Hidayah. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf izin bertanya. Untuk kegiatan dengan media MPI itu kita terapkan itu setiap kali kalau istilahnya kalau di TK mas setiap kali topik pembelajaran di bulan itu atau misalnya dalam sudah rutin bisa dilaksanakannya itu per minggu atau per bulan atau seperti apa Pak. Kemudian yang kedua untuk pengkondisian nih agar semua siswa misalnya dengan fasilitas laptop yang tidak terlalu banyak itu bagaimana pengkondisian agar semua siswa itu dapat mengikuti kegiatan tadi. Itu saja dari saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Nur Hidayah. Mohon maaf, Pak Taufik mau ditampung dulu atau satu pertanyaan langsung jawab, Pak Taufik? Mohon izin ditampung dulu Ibu ya. Saya sedikit ada kendala ini sambil membereskan Oke. kendala. Ya, baik Pak Taufik. Terima kasih banyak Ibu Nur Hidayah atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Pak Rido, dipersilakan. Terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan. Masya Allah luar biasa sekali ya Pak Taufik membuat MPI ini. Pertanyaan saya dari awal membuat MPI sampai jadi gitu ya, itu kurun waktu berapa lama ya kira-kira dalam proses pembuatannya? Kemudian yang paling sulitnya apa sih, ide atau menuangkannya atau gimana gitu? Kemudian juga tadi berarti dalam aplikasinya si siswa itu menggunakan MPI itu berarti di HP-nya di Canva ya berarti gitu ya? Nah, mungkin itu aja sih pertanyaannya. Jadi waktu kemudian yang paling sulitnya apa dalam mengimplementasikan dan siswa dalam aplikasinya itu pakai Canva berarti kan ya menggunakannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rido. Udah, 3 aja Pak Rido, nggak sekaligus ngegenapin 5. Cukup. Terima kasih banyak Pak Rido atas pertanyaannya. Penanya ketiga silahkan dengan Ibu Rizka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. luar biasa. Meskipun nggak dari awal ya Mbak, tadi ada trouble untuk masuk. Ada satu pertanyaan yang mungkin memang sebetulnya bukan lebih ke pertanyaannya Bu, tapi lebih ke ingin diberikan lagi, di-share lagi mengenai tips dan triknya mengenai sosialisasi atau pemberdayaan pemanfaatan MPI ini gitu. Karena memang agak tersendat ya di tempat saya itu untuk pemberdayaan PMM itu sendiri gitu, apalagi ke MPI begitu. Bagaimana cara Bapak dan Ibu di sini supaya teman-teman sejawat juga lebih mendayagunakan sejumlah fitur-fitur dari media digital yang sudah luar biasa ini. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Rizka. Izin saya mengulangi kembali pertanyaan Bu Rizka, bagaimana strateginya untuk mengajak kolaborasi guru-guru di sekolah atau guru lainnya? Seperti itu Bu Rizka? Betul sekali Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu Rizka. Pak Taufik masih ada kendala atau bagaimana Pak Taufik? Udah udah bisa. Tapi kayaknya belum Oke. bisa tampil layar ya Bapak Ibu, mohon izin. Iya, siap.
Izin mengulangi ya, Pak Taufik, sambil menunggu Pak Taufiknya juga lagi ada kendala. Untuk pertanyaan pertama, Pak Taufik dari Ibu Nur Hidayah, ada 2 pertanyaan. Nah, Pak Taufik, ketika untuk Bu Nur Hidayah ada di jenjang PG PAUD atau TK. Nah, bagaimana nih pemanfaatannya ketika diberikan di jenjang TK ataupun PAUD? Bagaimana rentang pemberiannya dengan menggunakan teknologi seperti ini ketika sasarannya itu yaitu PAUD dan TK? Pertanyaan pertama dari Ibu Nur Hidayah. Nanti ada pertanyaan yang satu lagi. Silakan Pak Taufik. Dan Bapak Ibu izin mengingatkan, sudah ada link presensi di chat Bapak Ibu. Silakan untuk mengisi untuk kebutuhan nanti sertifikat jadi. Silakan Bapak Ibu nama dan gelarnya diperhatikan ketika pada saat mengisi link Google Form-nya. Dan yang kedua yaitu insya Allah nanti di akhir ada door prize Bapak Ibu. Nanti kita akan simak bersama door prize-nya dengan hadiah yang menarik. Baik, Ibu Tri, saya sudah bisa Iya. menjawab. Oke, silakan Pak. Pertanyaan pertama dari Ibu Nur Hidayah. Mau saya ulangi kembali atau cukup jelas, Pak Taufik? Cukup jelas. Oke, Saya silakan. coba izin menjawab. Mohon izin saya off cam karena ini sepertinya kendala teknis. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum, Ibu Nur Hidayah. Masya Allah, terima kasih sudah hadir di ruang tatap maya ini. Beliau adalah ibu PP saya di Guru Penggerak yang sudah banyak membimbing saya dalam pelaksanaan Guru Penggerak kemarin ya. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah saya banyak mendapatkan inspirasi juga dari beliau ketika mengikuti program Guru Penggerak ini dan hari ini beliau bisa hadir. Baik, untuk pertanyaannya, bagaimana bisa memfasilitasi siswa TK berarti ya, memfasilitasi siswa TK untuk MPI ini, bagaimana penggunaan materinya, apakah per hari, per minggu, dan sebagainya. Untuk MPI ini sebetulnya desainnya itu kembali lagi tergantung kitanya. Apakah kita mendesain MPI ini hanya untuk satu topik, ataukah untuk satu bab, begitu ya. Tapi idealnya sih tidak terlalu banyak materi yang disajikan di MPI ini. Saya rasa begitu. Atau memang kita ingin sekaligus menghadirkan MPI ini sebagai pengganti buku misalnya gitu ya, sehingga mereka bisa akses dengan berbagai macam informasi di sana. Bisa juga sebetulnya. Tergantung dengan tujuan kita. Kalau tujuannya hanya untuk kegiatan pembelajaran satu topik, maka kita bisa buat MPI-nya. Kalau misalkan kita ingin sebagai sumber informasi yang akan berkelanjutan kita lakukan di kelas kita, maka kita bisa buat dengan menu-menu yang rapi, begitu ya, yang tersusun sistematis, sehingga nanti aksesnya kita bisa juga sistematis juga. Topik ini dulu, topik ini dulu, topik ini dulu, dan gitu. Jadi dikembalikan lagi kepada kebutuhan kita dalam mengaplikasikan MPI ini di kegiatan kita. Kemudian kalau tidak salah tadi ada pertanyaan kedua itu tentang bagaimana mengkondisikan siswa ya, Bu Tri ya, Betul. untuk pemanfaatan. Pengkondisian mengenai laptopnya Bapak, barangkali ada keterbatasan laptop yang dipunya sekolah atau bagaimana? Silakan. Baik. Sama di sekolah saya juga Bapak Ibu semua untuk fasilitas itu masih belum maksimal, tetapi saya mencoba untuk memaksimalkan aset-aset yang ada. Karena di sekolah saya itu ada 6 laptop, 6 laptop pun itu juga ada milik guru. Dan kebetulan karena memang bulan ini adalah bulan ANBK di jenjang SD itu. Jadi kondisi laptop itu sedang ada di sekolah. Saya manfaatkan ini 6 laptop ini untuk bisa menampilkan MPI yang lebih terlihat. Rencananya sih memang saya
menggunakan handphone Bapak Ibu. Tetapi karena tujuan pembelajaran yang saya lakukan adalah kerjasama, kolaboratif, dan tampilan di laptop itu lebih terlihat, gitu. Akhirnya saya coba kondisikan dengan pembagian kelompok. Gitu ya. Kita bisa menggunakan strategi pembagian kelompok tergantung dengan aset yang kita miliki. Kalau di TK mungkin dikondisikan lagi bagaimana siswa-siswinya ya, mungkin karena saya juga di kelas 6 begitu, di kelas 6 sudah mengerti begitu, sudah mengerti bagaimana pemanfaatan laptop, bagaimana menjaga barang begitu, terutama ya menjaga barang supaya tidak rusak, sudah mengerti. Jadi saya bisa mencobakan ini begitu, mencobakan untuk penggunaan laptop di kelas. Kembali lagi nanti kepada kelas Bapak Ibu, bagaimana kondisinya, karakter siswanya bagaimana, sudah siap belum ini untuk dihadirkan laptop di kelasnya begitu, dan dikondisikan dengan kondisi siswa-siswi kita semua. Begitu Ibu Nur Hidayah, Bunda, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Taufik sarannya, mudah-mudahan bisa diterapkan. Dan yang utama Ibu belajar dulu ini bagaimana cara bikin itunya ya medianya. Terima kasih. Baik, Ibu Nur Hidayah, terima kasih banyak. Pak Taufik izin memunculkan pertanyaan kembali dari jawaban dari Pak Taufik tadi, berarti lumayan agak riskan atau berarti balik lagi kita lihat medannya ya ketika misalkan kita mau mencoba nih untuk diterapkan di kelas rendahnya, seperti itu. Iya betul Ibu. Karena yang tahu kondisinya kelas kita kan kita sendiri begitu Ibu ya. Bagaimana kesiapan mereka begitu untuk dihadirkan teknologi ini, karena kehadiran teknologi sebetulnya membantu tetapi butuh kesiapan juga. Nah, seperti hanya penggunaan Canva di kelas saya itu sebelumnya saya sudah kenalkan dulu Canva-nya, tidak ujuk-ujuk mereka bisa membuat mengakses infografis. Jadi semuanya butuh kesiapan, artinya pelan-pelan disesuaikan dengan kondisi kelas kita begitu, karena memang saya di kelas 6 sudah anak-anaknya sudah besar gitu, udah mengerti, sudah bisa diarahkan untuk penggunaan teknologi ini. Saya cukup berani begitu untuk menggunakan laptop di kelas. Tapi untuk kelas rendah strateginya mungkin akan berbeda lagi, seperti itu Bapak Ibu. Tergantung dengan kondisi siswa, kesiapan siswa. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak. Izin untuk lanjut ke penanya kedua, yaitu dari Pak Muhammad Ridho Maulana. Ada 3 pertanyaan ya, Pak Taufik. Yang pertama yaitu berapa lama ini Pak Taufik menyiapkan MPI-nya dari mulai idenya sampai bisa diflorkan ke peserta didik, dicoba oleh peserta didik, berapa lama? Dan yang kedua, kesulitan apa yang dihadapi oleh Pak Taufik? Apakah mencari idenya atau memvisualisasikan ide tersebut ke dalam MPI-nya atau bagaimana? Silakan. Terus yang ketiga adalah di apa anak-anak tuh mengerjakannya ketika di kelas tuh lewat langsung aplikasi MPI-nya ataukah Canva ataukah aplikasi lainnya seperti tadi Quizizz atau yang lainnya ya Bapak? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya nggak tampil lagi. Apakah terlihat wajah saya? Sepertinya tidak ada. Ya, saya off kamera saja ya Bapak Ibu. Mohon izin. Baik, untuk pembuatan MPI sendiri, sebelumnya terima kasih Pak Ridho atas pertanyaannya. Pak Ridho ini juga rekan kami di tim absen, luar biasa banyak berkolaborasi dengan beliau. Sebelumnya juga di komunitas guru berbagi Cirebon juga sempat berkolaborasi dengan Pak Ridho. Kami sebagai apa ya istilahnya pengurus lah seperti itu ya, pengurus penyelenggara di komunitas berbagi Cirebon sudah beberapa kali mengadakan webinar. Semoga ini nanti bisa berlanjut konsisten bersama Ibu Tri juga nanti ke depannya barangkali kita bisa
mengadakan webinar-webinar yang bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Terima kasih Pak Ridho atas pertanyaannya. Sekaligus saya promosi komunitas guru berbagi Cirebon. Silakan Bapak Ibu yang kemarin sudah daftar di PMM-nya, jangan lupa follow ya Bapak Ibu ya. Diikuti komunitas guru berbagi Cirebon di PMM-nya. Karena fitur komunitas ini memang sudah ada di PMM untuk bisa kita manfaatkan bersama. Baik, untuk pertanyaannya, berapa lama saya menyiapkannya? Berapa lama ya? Karena memang di level 3 itu hanya diberi waktu 2 minggu Bapak Ibu ya. Diberi waktu 2 minggu untuk pembuatan tugas gitu ya. Dari mulai membaca modul sampai pembuatan tugas itu hanya 2 minggu di level 3. Jadi artinya kurang dari 2 minggu Bapak Ibu ya. Kurang dari 2 minggu saya membuat MPI yang tadi ya, MPI sederhana tadi. Kurang dari 2 minggu. Saya pastinya kurang tahu berapa hari ya, mungkin sekitar 1 minggu, karena ada minggu-minggu yang tidak saya gunakan karena aktivitas lain, gitu, tidak fokus untuk membuat MPI-nya, gitu. Artinya membuat MPI-nya juga saya berjalan, Bapak Ibu, dimanapun saya ketemu ide, begitu saya tuangkan. Karena memang Canva kan kita bisa memanfaatkannya dimanapun, begitu. Fiturnya online di handphone. Ketika saya ada ide, begitu ya, saya langsung tuangkan saja, karena bisa kita akses di handphone. Kalau pun kita sudah ada waktu senggang, baru kita buka laptop untuk merapikan dan sebagainya. Jadi memang fleksibel penggunaannya, sekitar ya semingguan lah untuk menyelesaikan MPI yang saya buat tadi. Kemudian untuk kesulitannya apa? Kesulitannya mungkin kesulitannya lebih ke fitur-fitur yang di Canva, begitu, fitur-fitur di Canva yang belum saya pahami atau belum saya temukan gitu. Yaitu yang paling utamanya adalah ketika saya memasukkan musik, Bapak Ibu ya. Ketika saya memasukkan musik di MPI-nya itu saya terkendala karena menu musik di